Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan penyuluh senasib dan seperjuangan yang saya hormati, alhamdulillah kita ketemu lagi melanjutkan eksplorasi, sharing pengalaman tentang bagaimana membuat sebuah tayangan video dengan konten bimbingan dan penyuluhan agama Islam. Kalau di episode sebelumnya kita sudah coba sedikit mengeksplorasi tentang beberapa problem atau kendala yang kadang bisa jadi itu menjadi bagian dari tantangan kita dalam membuat sebuah tayangan, seperti misalnya ada kendala soal pemahaman, kendala atau problem psikologis, kekurang percayaan diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentunya. Kemudian ada problem penguasaan keahlian ya dalam membuat atau hal-hal yang sifatnya dengan kompetensi, kemampuan dalam membuat sebuah tayangan, termasuk juga problem soal penguasaan materi, dan yang terakhir berkaitan dengan sarana dan prasarana. Nah, pada kali ini kita coba akan sedikit untuk ya, mohon maaf ini anginnya agak kencang. Baik, kita lanjutkan. Pada kali ini kita akan lanjutkan beberapa tahap-tahap yang bisa kita lakukan dalam membuat sebuah tayangan. Yang pertama, persiapan. Nah, dalam persiapan ini ada dua hal yang barangkali menjadi catatan kita. Yang pertama, hal yang sifatnya teknis sekali, persiapan perangkat-perangkat kerasnya. HP-nya ini ketika mau merekam berarti koneksi internetnya perlu dimatikan dulu. Jadi nanti kalau masih connect, banyak WA masuk atau pesan, kemudian bunyi dan segala macam, nah ini tentu akan mengganggu. Termasuk kalau perlu tripod untuk membantu, termasuk tempat. Jadi sebagai setting untuk kita melakukan rekaman ini perlu kita tentukan, mau di alam terbuka, di sawah, di pinggir sungai, kemudian landscape-nya gunung, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat bagus ya, tentu lebih alami begitu ya, tentu kadang sulit ya. Nah, atau indoor ya, di dalam rumah kita, di satu ruangan atau satu space tertentu. Nah, termasuk saya ini di satu ada space tempat jemuran pakaian ya, di belakang garasi kendaraan. Ini saya sulap menjadi studio mini ya. Ini kita kasih sedikit bunga, ini bunga puring ya. Kemudian ini ada aglonema, ini ada palem kecil ya, cukup sekedar untuk jadi aksesoris. Saya kira dilihat, dipandang berbeda ya dengan kosong, tidak ada apa-apanya. Kemudian belakang untuk background itu saya buatkan banner agar suasananya lebih teduh gitu ya. Dipandang juga saya kira berbeda tentunya ketika belakangnya itu hanya tembok saja atau belakangnya lemari atau yang lain begitu ya. Ya, baik. Ini persiapan. Yang pertama soal hal-hal yang teknis, perangkat-perangkat itu. Nah, yang kedua yang lebih penting dari itu tentu materi. Ya. Topik atau tema ini harus kita tentukan, fokus kita ngambil apa misalnya begitu. Saya tidak bermaksud mengkritisi tayangan rekan-rekan banyak yang sudah di publish di media sosial atau di YouTube, ini saya kira perlu kita apresiasi. Tetapi sebagian biasanya kita memilih hal-hal yang sifatnya soal soal akhlak, soal ibadah, kemudian soal sejarah. Ini semuanya penting tentu. Nah, saya coba ini ngambil hal yang sifatnya teknis ya, yang kelihatannya belum ada rekan-rekan penyuluh yang coba untuk mengeksplorasi lebih jauh soal ini ya, soal bagaimana membuat tayangan konten bimbingan dan penyuluhan ya. Oke. Jadi persiapan, ini perlu persiapan matang. Kalau memang kita perlu teks, kita buat teks atau outline ya, untuk guiding kita nanti dalam menyampaikan pesan-pesan materi agar tidak mandek di jalan.
Tetapi perlu menjadi catatan bagi kita, kalau kita misalnya membuat teks, kemudian kita hanya membaca, menyampaikan pesannya dengan membaca, ini tentu barangkali kesan publik akan berbeda dengan kita berbicara langsung semacam ini. Oke, yang kedua ini berkaitan dengan yang penting tentu, proses produksi, proses rekaman. Nah, proses rekaman ini betul-betul kita persiapkan diri kita, ya secara fisik, ya dari segi suara misalnya, ini memang agak sulit gitu ya. Kalau pengalaman saya biasanya pagi itu yang suaranya masih agak lumayan gitu ya. Kalau siang apalagi sore ini biasanya suaranya sudah habis ya, tinggal berapa persen. Tapi tentu bagi rekan-rekan, bagi teman-teman punya kelebihan tersendiri soal waktu ini. Saya kira masalah teknis kapan saja. Hanya saja yang pasti soal pencahayaan termasuk misalnya ini. Ini karena saya di space di pinggir rumah, di ruang terbuka, cahaya matahari langsung bisa masuk sehingga kita tidak perlu bantuan sinar lampu. Ya, jadi lumayan ya, cukup tajam kan, cukup terang ya. Nah, ini proses rekaman, proses setting waktu ini harus kita pastikan, kita tentukan. Sebagai catatan saja, pada umumnya kita harus bisa membatasi waktu paling tidak ya 3 menit, 5 menit, atau lama-lamanya barangkali 10 menit. Karena kalau terlalu lama ini menjadi problem tersendiri biasanya bagi viewer atau orang yang membuka ya. Jadi ini menjadi tantangan dan problem tersendiri bagi kita. Ya, menyampaikan pesan, apalagi mungkin pesannya luar biasa, besar sekali, luas sekali atau banyak sekali, disampaikan dalam durasi waktu yang terbatas. Kemudian apalagi mohon maaf misalnya kita belum akrab, belum terbiasa di depan kamera, ini biasanya bisa jadi problem tersendiri. Ya, nah karena itu proses rekaman, nah ini juga kaitannya dengan ini orang. Ya, saya sementara ini hanya sendiri, tidak dibantu oleh orang lain. Mungkin memang akan lebih enak ya, kita bisa dibantu oleh orang lain, oleh teman, 2 orang paling tidak ya, untuk mengatur ini kamera satu, kemudian mungkin ada keperluan-keperluan lain yang itu bisa untuk memperlancar proses rekaman. Tetapi bisa juga saya sampai mungkin belasan kali beberapa video yang saya buat, saya semuanya buat dengan sendiri, tentu dengan segala keterbatasan begitu ya. Yang ketiga ini yang lebih sulit lagi, editing. Mungkin ada rekan-rekan yang membuat tanpa diedit, ya rekam selesai terus langsung diunggah, ya dipublish. Ya tidak masalah, bisa saja begitu ya. Cuma kalau mau hasil yang maksimal, ditambah efek ini, itu, dan segala macam, ini perlu proses editing. Nah, proses editing ini memang butuh keterampilan. Proses editing ini butuh keahlian tertentu. Ya, kita akan menggunakan aplikasi apa? Ya, untuk mengedit, kalau saya misalnya menggunakan aplikasi Videopad, ya. Saya juga belajar sendiri melalui YouTube begitu ya. Pelan-pelan ya, sedikit-sedikit alhamdulillah bisa lah begitu. Sekalipun tentu belum maksimal ya. Editing bisa jadi lebih lama. Ini butuh energi yang luar biasa, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh feeling. Dalam ada bahasa misalnya yang tidak perlu kita cut, kita potong ya. Tambah efek ini itu sehingga kemudian layak dan wangun lah untuk bisa dilihat orang banyak. Nah, yang terakhir publish ya, atau publikasi. Ya, soal publikasi ini hal yang sepele, tetapi pada umumnya kita itu ketika membuat tayangan ini biasanya kan setelah kita publish harapannya langsung bisa dilihat banyak orang. Ya sah-sah saja, tetapi begini, tujuan kita kan sebenarnya sudah jelas sasaran kita. Siapa? Ya kelompok binaan kita. Kelompok binaan ibu-ibu atau bapak-bapak atau bapak ibu, untuk remaja atau untuk kelompok cendekia dan lain sebagainya. Nah ini sasaran kita kan sebenarnya sudah jelas ya. Namun toh demikian ya, ketika kita publish melalui media sosial atau melalui YouTube, ini kan siapa saja bisa melihat.
Ya, dalam waktu yang tidak terbatas, di tempat yang tidak terbatas, dan kita juga tidak bisa membatasi siapa nanti yang akan membuka, yang akan melihat. Apalagi kalau ketika kita mempublish, itu kita milih publik ya. Kemudian juga tidak dibatasi hanya untuk anak-anak misalnya begitu ya. Nah, oke. Jadi apapun, berapapun nanti yang melihat ya, tayangan kita di media sosial atau di YouTube itu ya tidak harus, misalnya yang melihat itu hanya sedikit kemudian kita kecewa, ya saya kira tidak harus. Kecewa sah-sah saja lah gitu ya, tetapi tentu itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus membuat dan membuat. Saya kira ini dulu sedikit sharing pengalaman dalam kita membuat sebuah tayangan dengan konten bimbingan dan penyuluhan. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.